Kamu tahu nggak gimana caranya bersikap dan ngobrol sama orang asing biar kamu tetap aman? Ini dia beberapa tipsnya. Apa kamu udah tahu semuanya? Nah, ceritanya kamu lagi piknik sendirian. Sesampainya di hotel, kamu langsung ngantri buat check-in. Tapi saat tiba giliranmu, mbak resepsionis yang masih amatir ini malah nyebutin nomor kamarmu keras-keras. Pasti kamu udah capek banget dan pengen cepat-cepat masuk kamar kan? Tapi untuk menjaga keamanan, kamu perlu minta kamar baru ke resepsionis. Dan kali ini, dia perlu nulis nomor kamarmu di atas kertas agar orang yang tadi ikut ngantri sama kamu nggak tahu nomor kamarmu. Sebelum memasuki kamar hotel, pastiin nggak ada orang di koridor. Langsung kunci pintu setelah kamu masuk ke dalam. Sebelum kamu tidur, jangan lupa kasih penghalang di depan pintu. Kalau ada orang yang nyoba masuk kamarmu di malam hari, dia akan jatuh dan kamu akan langsung bangun. Kalau ada orang di depan lobi nanyain kamu, apakah kamu cuma piknik sendirian? Selalu jawab, enggak, bareng teman-teman kok. Hal yang sama berlaku saat kamu naik pesawat, kereta, dan alat transportasi lain. Kamu nggak pernah tahu kalau orang yang satu perjalanan sama kamu itu cuma ngajak ngobrol basa-basi atau punya maksud jahat. Kalau ada yang nanyain, kamu nginep di hotel itu ya? Jangan langsung jawab iya nih, tapi bilang aja kamu lagi nungguin teman atau rekan kerjamu. Kalau kamu bingung nentuin rute dan ada orang asing yang mau ngantar kamu ke destinasimu, tolak aja tawarannya dengan sopan. Terima kasih, saya tahu kok rutenya. Dia nggak perlu nganterin kamu, tapi cukup nunjukin arah yang tepat biar kamu nggak nyasar. Kamu nggak pernah tahu orang asing itu akan membawamu kemana kalau kamu cuma iya-iya aja. Kalau orang asing nanyain, kamu nginep di mana? Jangan jawab langsung atau kasih aja nama hotel populer seperti Hilton. Hotel ini ada di mana-mana. Kalau kamu pengen terdengar lebih jujur, persempit area hotelmu, tapi jangan sebutin nama spesifiknya. Kalau ada orang lewat penasaran sama kamu dan ngeliatin kamu terus, kamu perlu bertingkah aneh. Misalnya, pura-pura nggak tahu bahasanya, bikin ekspresi wajah konyol atau menyanyi. Makin banyak orang yang merhatiin kamu di situasi ini makin baik. Gak ada orang yang berani aneh-aneh sama target yang diperhatiin banyak orang kan? Kalau kamu melakukan perjalanan jauh, usahain jangan tiba di lokasi saat malam hari. Kamu akan lebih gampang nyari hotel di siang hari saat masih ada banyak opsi transfer dan banyak orang berlalu lalang. Dengan begini, kamu akan ngerasa lebih aman dan bisa hemat uang. Ngomongin soal uang, kamu pasti udah tahu trik lama ini kan? Umpetin uang tunai di pakaian dalam, sabuk uang, atau aksesoris lain. Tapi selalu sisain sedikit uang di dompet jebakanmu. Kalau amit-amit kamu kena apes dan ada orang yang ngincer dompetmu, kamu bisa nyerahin dompet itu biar dia nggak ngamuk. Padahal di dalamnya nggak ada apa-apanya. Saat pesan makanan, kamu nggak harus ngasih tahu nama aslimu kok. Tapi kalau kamu nggak nyaman untuk nyebutin nama samaran, bilang aja makanan itu untuk temenmu dan pilih nama pasaran aja. Kalau kamu perlu ngasih tahu alamatmu di tempat umum, jangan sebutin keras-keras. Bisikin aja atau tulis di atas kertas biar orang lain nggak mendengarmu. Setelah selesai belanja, kamu balik ke tempat parkir yang kondisinya udah lengang dan mulai gelap. Tapi saat kamu mau masuk ke mobil, kok di kaca depannya ada jaket? Kamu langsung ngebuang jaket itu. Kemudian, udah, stop. Itu adalah trik yang dipakai penjahat agar bisa masuk ke mobilmu dan membawanya kabur. Kasih tahu petugas keamanan dan minta mereka untuk menemanimu ke mobil sampai kamu keluar dari parkiran dengan selamat. Ban bocor juga sama aja. Kalau mobilmu tiba-tiba bocor saat diparkir di toko atau restoran favoritmu, sebaiknya masuk lagi dan minta petugas untuk membantumu. Kalau kamu mendekati mobilmu sendirian, orang asing bisa aja menghampirimu dan nawarin bantuan. Padahal kemungkinan besar, dia sendiri yang udah ngempesin ban mobilmu. Saat kamu keluar dari tempat kerja, baik di toko kecil maupun di kantor, jangan sekali-sekali nyebutin jam kerjamu secara spesifik ke orang asing. Kasih tahu aja jam kerjamu nggak menentu karena ada sistem shift.
Dan kalau ada orang kepo yang nanyain apakah kamu kerja sendirian, jawab aja teman-temanmu nyusul di belakang. Saat masih kecil, kamu sering bikin bahasa-bahasa rahasia dengan temanmu nggak? Kamu juga bisa pakai trik yang sama untuk menjaga keselamatanmu loh. Tentuin kata-kata rahasia di chat keluarga atau teman dekatmu yang bisa dipakai kalau kamu nggak bisa menelepon atau ngechat seperti biasanya. Iya nih, aku lagi healing. Bisa aja berarti bantuin aku secepatnya. Kamu juga bisa mengupgrade trik penyelamat ini untuk menyamarkan nama jalan yang kamu lalui atau mall yang lagi kamu kunjungi saat ada orang asing. Belajar teknik dasar bela diri juga berguna loh. Meski kamu nggak perlu memakainya dalam kondisi normal, area paling rentan yang bisa dijadikan sasaran adalah mata, hidung, rahang, jakun di leher depan, ulu hati di bawah tulang rusuk, lutut, dan kura-kura kaki. Kalau kamu naik lift bareng satu orang asing, arahkan punggungmu ke panel tombol. Dengan begini, dia nggak akan bisa menghentikan lift secara tiba-tiba. Jangan buka medsos saat kamu sampai di sebuah restoran, hotel, atau mall. Main medsosnya nanti aja, kalau kamu udah pergi dari situ. Teman-temanmu bisa aja seneng atau malah diam-diam dengki sama postinganmu. Cara ini bisa melindungimu dari stalker digital. Dia bisa melacak siapapun yang punya akun publik. Kalau kamu ngerasa nggak nyaman tinggal sendirian di tempat baru, bikin aja seolah-olah kamu tinggal di situ bareng keluarga. Taruh beberapa sandal dalam berbagai ukuran di depan pintu rumahmu. Dengan begini, orang-orang kepo akan ngira kalau kamu tinggal bareng keluarga. Cari tahu para tetanggamu, kali aja mereka bisa jadi teman barumu kan? Minimal, ada sejumlah orang yang familiar sama kamu, dan mereka akan langsung bereaksi saat ngelihat hal-hal mencurigakan di sekitar rumahmu. Kalau menurutmu mereka bisa dipercaya, kamu juga bisa ngasih tahu waktu kamu mau keluar rumah dan perkiraan durasinya. Cek pencahayaan di bangunan tempat tinggalmu. Segera kasih tahu petugas maintenance kalau ada tempat gelap atau bohlam hilang. Area parkir, ruang penyimpanan, ruang surat, anak tangga, dan area umum lain perlu lampu terang untuk mencegah situasi berbahaya. Saat kamu jalan kaki sendirian, jangan dengerin musik pakai headphone atau menelepon orang lain untuk nyari aman. Saat kamu ngobrol di ponsel, perhatianmu jadi terpecah. Gak ada penglihatan periferal dan tanganmu cuma nganggur satu kalau ada bahaya. Coba bayangin deh, ada orang yang diam-diam ngikutin kamu di belakang. Saat kamu nyeberang, dia ikut nyeberang. Lalu, kamu memasuki jalanan sepi dan dia masih ngikutin kamu. Sebaiknya, jangan jauh-jauh dari jalan utama. Langsung stop dan pura-puralah gak ingat sesuatu. Tepuk sakumu, seolah-olah kamu lagi nyari barang. Kemudian bilang, "Oh, dompetku." Jangan pura-pura nyari ponselmu. Nanti penguntitmu malah akan percaya dan semakin ngincer kamu. Udah, putar balik aja. Dia nggak akan mengikutimu lagi di jalanan ramai. Kalau aktingmu bagus, dia juga akan kehilangan minat sama kamu karena kamu nggak bawa duit. Kalau si penguntit nggak mau pergi, coba deh masuk ke warung kopi terdekat dan pakai toiletnya. Tunggu di situ selama 5-10 menit. Tapi kalau dia masih mengikutimu, mintalah bantuan petugas warung kopi. Kalau kamu harus nungguin angkutan umum di malam hari, duduk di dekat orang-orang yang juga nungguin. Kalau nggak ada orang lain, tetaplah di dalam bangunan terang sampai angkutanmu tiba. Jangan lupa lihat sekelilingmu juga ya. Kalau ada orang aneh yang kelihatan mencurigakan, kasih tahu pengemudimu. Kemungkinan jumlah penumpangnya cuma sedikit, jadi sebaiknya jangan duduk di belakang. Duduk aja di dekat pengemudi, biar kamu bisa minta tolong kalau memang diperlukan. Kamu tahu nggak, ternyata pembobolan rumah itu kebanyakan terjadi pada siang hari. FBI mengatakan, perampokan terjadi di siang bolong karena orang-orang lagi nggak di rumah. Jangan biarkan rumahmu jadi sasaran empuk bagi pencuri. Berikut ini 10 tips untuk melindungi rumahmu dan beberapa barang keamanan yang mungkin kamu butuhkan.
Nomor 1 di daftar kita adalah kunci pintu portabel. Ini bukan cuma didesain untuk rumah-rumah biasa. Katakanlah kamu tinggal di rumah sewa dan ada banyak tamu yang datang dan pergi. Kamu bisa membawa kunci portabel ini. Banyak kamar punya mekanisme kunci kedua selain kunci biasa, kayak rantai keamanan yang ada di pintu. Tapi jangan cuma bergantung sama ini aja. Mekanisme ini cuma ditahan dengan baut, artinya mudah sekali untuk dirusak. Sekarang ada banyak model kunci portabel, jadi tunggu apa lagi? Kemudahan saat menggunakan adalah kunci dalam instalasi dan pelepasan. Kebanyakan pintu yang membuka ke dalam cocok untuk kunci ini. Contohnya, Headlock. Kamu bisa membelinya di Amazon. Harganya cukup terjangkau, desainnya serbaguna, dan yang paling penting, dijual lengkap. Cuma butuh beberapa detik untuk mengupgrade keamananmu. Masukkan ke plat pintumu, lalu tutup pintumu. Kuncinya bakalan tetap ada di sana. Beres. Pencuri nggak akan berlama-lama di rumahmu atau mencuri barang-barang berat kayak TV. Dia cuma mau masuk dan keluar lagi dalam 10 menit. Yang harus kamu lakukan adalah mengambil tindakan pencegahan untuk memperlambat gerakannya. Kaca laminasi cocok untuk tujuan ini. Sebaiknya kamu punya yang kayak gini. Jendela biasa yang dibuat dari tempered glass bisa pecah dengan mudah. Tapi kaca laminasi itu seperti perisai, bisa retak, tapi nggak bisa pecah. Daripada mecahin kaca dan menarik perhatian, si pencuri pasti lebih milih kabur. Struktur kaca laminasi itu berbeda dengan kaca biasa. Kaca ini bakalan tetap utuh, bahkan jika terkena tekanan besar. Jendela dengan kaca laminasi 100 kali lebih kaku dan 5 kali lebih awet daripada yang biasa. Apa yang membuat jenis kaca ini begitu spesial? Pertama, kaca ini terdiri dari beberapa lapisan. Ada 2 lapisan kaca dan bahan vinil di antaranya, yang membantu 2 lapis kaca tadi tetap utuh. Sebagai bonus, kaca laminasi punya sifat kedap suara, sambil menyelam minum air. Lapisan dalamnya menyerap sebagian suara dari luar. Tapi ini kan kaca, apa kita bisa lihat lapisan vinilnya? Mungkin kamu mikir gitu. Enggak kok, kaca laminasi itu transparan, sama kayak kaca biasa. Kamu bisa menikmati pemandangan sekaligus terlindungi. Tapi sayangnya, kaca anti pencuri ini harganya mahal. Kamu bisa pesan ke tukang kaca untuk memasang lapisan laminasi ke kaca jendelamu yang biasa. Atau, kamu bisa beli lapisan pengaman sendiri. Tapi jelas, opsi ini nggak bakal sekuat kaca laminasi. Beberapa tips berikutnya datang dari mantan perampok, Michael Fraser. Dia mau bagi-bagi saran supaya kamu terlindungi dari pencurian. Tips pertamanya cukup menarik. Jangan pasang stiker "Awas anjing galak" kalau kamu punya anjing. Kalau anjing bisa jalan-jalan bebas di rumahmu tanpa mengaktifkan alarm, berarti manusia juga. Beginilah cara berpikir pencuri. Dan lagi, banyak anjing bisa gampang jadi ramah, kecuali kalau emang dilatih untuk menangkap orang asing. Kalau udah gitu, anjing bisa dengan mudah dimasukkan ke satu ruangan dan kamu tahu akhirnya, dadah barang-barang berharga. Mengiklankan penjualan rumahmu secara online adalah prosedur standar untuk memikat calon pembeli, tapi juga pencuri. Dengan gambar-gambar yang kamu unggah, pencuri bisa tahu detail-detail rumahmu. Dia bisa dengan mudah menentukan jalan masuk dan rute kaburnya. Rencana sempurna untuk merampok. Nomor 5 adalah membeli sistem pengamanan rumah. Ini akan membantumu mencegah perampokan dan memberitahumu kalau itu terjadi. Menurut statistik, rumah yang nggak punya sistem pengamanan hampir 3 kali lebih rentan terhadap pembobolan. Ada banyak yang bisa dipilih. Ada yang harganya mahal, tapi untungnya ada juga yang harganya terjangkau. Kamu bahkan nggak perlu manggil tukang. Sistem pengamanan DIY dari Amazon ini adalah salah satu contoh gadget ramah kantong dengan fitur berguna. Perangkat seperti ini didesain untuk mudah dipasang. Kamu akan dituntun melalui sebuah aplikasi untuk softwarenya dan juga untuk produknya sendiri. Bonus, kamu nggak perlu pakai skrup, alat pertukangan, atau bor. Ada sistem darurat cepat yang bisa memberitahu pihak berwajib kalau kamu aktifkan. Karena mudah dipasang, alat ini sempurna untuk orang yang menempati rumah dalam jangka pendek juga. Oh ya, tadi ku bilang kalau anjing bebas berkeliaran di rumah, berarti manusia juga kan? Nah, teknologi nggak memihak pencuri. Alat ini bisa mendeteksi orang asing, tapi juga bisa berteman dengan anjingmu. Sensornya bisa diletakkan di jendela, pintu, dan sudut-sudut rumah, tapi juga bisa disesuaikan untuk menghindari alarm palsu yang disebabkan hewan peliharaan.
Perangkat lain untuk menambah perlindungan ekstra, khususnya di tempat tinggal bersama seperti asrama, adalah alarm doorstop. Perangkat ini praktis banget, jadi kamu bisa masukkan ke bagasimu dan membawanya saat liburan. Kamu bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Alarm doorstop bisa dipakai di pintu manapun, asalkan kamu taruh di bagian dalam. Fungsinya sebagai penahan pintu, tapi menjaga pintumu tetap tertutup. Gimana cara kerjanya? Saat alarmnya terpicu, alat ini akan menahan penyusup di luar pintu dan mengaktifkan alarm suara. Suaranya bisa membangunkan pemilik rumah atau tetangga. Alat ini juga bisa dibeli di Amazon. Michael, si mantan perampok, juga merekomendasikan untuk berpikir seperti perampok. Tanya dirimu sendiri, bagaimana caraku bisa masuk? Ini adalah latihan bagus untuk mencari tahu titik-titik lemah di rumahmu. Kelilingi rumahmu, apakah ada jendela yang bisa dibuka dengan mudah? Yang di meja itu laptopmu ya? Kelihatan lo dari jalan. Ngomong-ngomong soal jalan, kalau kamu membeli alat elektronik baru kayak TV atau komputer, jangan buang kardus kosongnya di tempat sampah. Ini bisa jadi semacam undangan bagi pencuri. Dia bakal tahu kalau kamu punya barang elektronik mahal di rumah. Alih-alih hancurkan kardusnya dan masukkan ke tempat daur ulang. Sayangnya, jendela di lantai dasar menjadi titik masuk dalam 23% kasus pembobolan rumah. Untuk mencegahnya, kamu bisa membeli sistem alarm nirkabel. Kalau untuk pintu depan, memasang grendel 2 kunci bisa jadi pilihanmu. Lampu pendeteksi gerak juga bisa kamu pakai. Di rumahmu ada banyak blind spot, upgrade kamera keamananmu dengan pandangan malam. Kalau mau lihat apa yang terjadi di dalam rumahmu bukan di luar, kamu bisa membeli salah satu gadget pengaman ini. Orbi Robotic Mobile Spare berbentuk seperti bola, tapi ada kamera tertanam di dalamnya. Pandangannya tak terbatas. Bayangkan kamu lagi di kantor dan pengen main sama anjingmu. Teman kaki empatmu bisa mengejar bola itu di rumah sementara kamu mengontrol alat itu dari jauh. Oh ya, kami kan mau bahas perlindungan rumah dari perampok. Jadi video soal mainan anabu lucunya nanti dulu ya. Ada fakta mengejutkan soal pagar. Kebanyakan orang yakin bahwa pagar itu seperti penjaga yang melindungi propertinya. Tapi maaf ya, pagar yang tinggi dan kokoh sekalipun nggak seaman yang kamu kira. Aturan pencuri nomor 1 adalah jangan sampai terlihat. Kalau dia membobol rumah berpagar di malam hari, dia pasti akan terhalang pagar. Tetanggamu nggak bisa lihat siapa orang yang masuk, kecuali kalau mereka punya penglihatan sinar X. Pagar harus sulit dipanjat. Salah satu poin memiliki pagar adalah privasi. Tapi, pagar berbahan besi, kawat, dan kayu itu bikin pencuri lebih sulit masuk. Oke, kita udah memecahkan kode-kode pencuri. Menerapkan tips-tips yang ada dalam daftar kita tadi bisa bikin nyali pencuri ciut dan mencegah perampokan, sekaligus membuatmu aman. Apa kamu pernah mengalami insiden tidak mengenakan seperti itu? Kalau pernah, kamu punya nggak tips-tips yang mungkin bisa diterapkan sama sobat sisi terang lain? Saat membayangkan burung paling berbahaya di dunia, seperti yang biasa kulakukan di siang bolong, elang atau burung nasar mungkin muncul di benakmu. Tapi ternyata, burung kasuari yang berwarna biru ini paling berpotensi memberi luka paling parah dibanding burung seram terkenal yang kusebutkan sebelumnya. Spesies kasuari terbesar bisa tumbuh setinggi dan seberat manusia pada umumnya. Burung gemuk ini tidak bisa terbang, tapi memangnya kamu bisa? Selain itu, lari kasuari lebih kencang. Jadi, akan percuma jika kamu melarikan diri darinya. Kasuari bahkan bisa mengejarmu di dalam air, karena mereka juga perenang yang hebat. Mereka pun mampu berlari secepat 50 km per jam. Jadi, kamu mungkin perlu naik mobil untuk kabur jika kasuari yang marah mengejar tepat di belakangmu. Jangan khawatir, mau bagaimanapun, mereka jarang sekali menyerang manusia. Angsa putih adalah makhluk anggun yang cantik. Setidaknya, begitulah kata dongeng. Tapi menyentuh salah satu burung seberat 13 kg ini bukanlah ide yang bagus. Angsa punya taji tulang di sayap yang mereka gunakan untuk menghantam musuh. Lebar sayap angsa kira-kira sekitar 2,5 meter. Dan mereka bisa menamparmu dengan sayap cantiknya ini. Mereka juga menggigit loh. Jangan pernah sampai terlalu dekat dengan mereka, karena mereka sering mengejar manusia, terutama jika sang angsa sedang mengasuh anak di dekatnya. Dan angsa putih tentunya tidak sebaik bawang putih. Mereka galak. Angsa bisa mendesis keras dan bahkan menggonggong. Jika mendengar tanda peringatan ini, artinya kamu sudah melanggar batas terdekat.
Manusia dan murai sudah sejak lama punya hubungan benci tapi sayang yang aneh. Burung berukuran sedang ini terkadang bisa sangat agresif, tapi jika dirawat dengan baik, kalian mungkin bisa berteman. Murai mampu mengenali wajah manusia dan pasti akan kembali ke halaman rumahmu jika kamu memberinya makanan enak. Tapi jika kamu membuatnya kesal, mereka juga akan mengingatnya dan menyimpan dendam. Jadi, berhati-hatilah menjaga hatinya. Maafkan pelesetan barusan. Pelikan adalah simbol cinta dan konon mereka siap mengorbankan nyawa mereka sendiri demi melindungi anak-anak mereka. Sekarang aku paham kenapa mereka menelan seluruh mangsanya tanpa mengunyah atau mencabiknya. Ingat, jangan pernah mendekati sarang pelikan. Kamu memang bukan ikan kecil dan paruh pelikan terlalu kecil untuk menelan manusia. Tapi kamu tidak ingin digigit kan? Oke, burung yang satu ini bisa membuat bulu kudukmu berdiri hanya dengan namanya. Burung shawbill adalah burung yang sangat besar, tingginya mencapai 1,5 meter atau sedikit di bawah tinggi rata-rata manusia. Tidak heran, mereka mampu melawan buaya. Oke, setidaknya bayi buaya. Tapi mereka hanya butuh rang super kuatnya untuk menang menggunakan satu pukulan. Masih tidak takut? Mereka membuat suara yang pasti membuat kita merinding, seolah kamu berada di film aksi bioskop. Jika menurutmu burung unta penakut ini tidak berbahaya, kamu salah 2 kali. Pertama, mereka tidak memasukkan kepala ke dalam pasir karena takut. Ini hanyalah ilusi optik. Dan ya, bagaimana mungkin mereka bisa bernapas di dalam pasir? Kedua, burung unta adalah orang tua yang super protektif. Jadi, jika kamu ingin mendekati anak-anaknya, burung kelas berat yang bisa berlari secepat mobil di jalanan kota ini akan mengejarmu. Belum takut? Kusarankan sebaiknya kamu takut, sebab burung unta adalah kerabat terdekat T-Rex yang masih hidup saat ini, bersama dengan ayam. Huatzin terlihat sangat tidak berbahaya, kecuali baunya yang tidak sedap, tapi itu lain cerita. Bayi-bayi mereka memiliki sayap yang terkenal sadis. Sayap anak-anak Huatzin memiliki 2 cakar besar yang punya banyak fungsi. Pertama, sebagai salah satu pelindung dari predator. Dan kedua, untuk membantu memanjat pohon jika dia jatuh atau keluar dari sarang. Begitu sudah dewasa, cakar ini menghilang seperti gigi susu. Ukuran bukanlah segalanya. Kalau kamu adalah burung kolibri, kamu harus makan hampir 150 kg per hari untuk mempertahankan berat badan normal dengan metabolisme burung kecil ini. Tapi umurmu juga akan jauh lebih pendek, hanya sekitar 3-5 tahun. Jika pernah mewarnai rambut, kamu mungkin punya satu kesamaan dengan burung herring berjanggut dibanding orang lain. Mungkin hanya kalian berdualah spesies di seluruh dunia yang menggunakan pewarna dengan sengaja. Burung herring mewarnai bulunya dengan tanah merah untuk menunjukkan dominasinya atas burung lain. Kalau manusia, ya kita hanya suka terlihat berbeda. Kondor California mungkin tidak sebesar pesawat terbang, tapi ukurannya tetap terbilang besar. Lebar sayapnya hampir 3 meter. Sayapnya berpotensi berbahaya bagi manusia, tapi kemungkinan kita bertemu mereka sangatlah kecil. Di tempat asalnya, hanya ada sekitar 200 ekor yang masih hidup. Bayangkan ini, kamu sedang mencari makan enak di kulkas, tapi tidak bisa melihat makanan yang menggugah selera. Jika kamu adalah murai basia, kamu akan langsung buang angin di kulkas. Kedengarannya menjijikan, tapi begitulah cara burung ini mencari cacing tanah yang bersembunyi. Mereka melancarkan serangan gas agar cacing terkejut dan hore! Mereka kini menjadi sasaran empuk burung tukang kentut ini. Tutup hidungmu dan bon appetit! Oke, ayo beralih dari cerita jorok tadi. Mari kita lihat ke langit. Kamu mungkin tidak mengira akan melihat burung beracun dalam daftar ini. Tapi sayangnya, aku dengan senang hati mempersembahkan Pito Hui bertudung kepadamu. Para ilmuwan mengetahui burung ini beracun saat tangan mereka terus terasa kebas dan ada sensasi terbakar setelah memegang burung-burung ini. Ada banyak racun di bulu mereka, terutama di bagian bawah. Burung ini tidak menghasilkan racunnya sendiri. Mereka mungkin mendapatkannya dari kumbang yang menjadi santapannya. Atau bagaimana kalau angsa bersayap taji? Angsa yang satu ini terkenal karena beracun juga, dan racunnya berasal dari mengunyah kumbang lepuh. Menyentuh saja tidak akan berbahaya, tapi memakannya bisa menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Racunnya tetap ada bahkan setelah dimasak.
Burung lain yang tidak ingin kamu makan adalah burung puyuh biasa. Tapi jangan tertukar dengan burung puyuh Jepang yang biasanya dipelihara sebagai pedaging ya. Burung puyuh biasa bisa sangat beracun, bahkan menyebabkan konsekuensi yang mengerikan seperti gagal ginjal. Itu semua tergantung pada tanaman tertentu yang dimakan burung ini. Kabar baiknya, mereka hanya beracun selama periode migrasi, tapi tetap enak dan aman di luar masa migrasi. Jika kamu tidak yakin, lebih baik hindari menyantap burung yang satu ini di piringmu, kecuali kamu ingin nyeri otot. Jika melihat burung hantu salju yang menggemaskan, kamu sebaiknya menutup mata dan lari. Burung ini mungkin terlihat baik, tapi sebenarnya mereka punya cakar setajam silet yang mampu mereka gunakan dengan sangat lihai. Mereka mengarahkannya ke bagian yang paling rentan, seperti kepala, mata, dan lainnya. Intinya, jangan macam-macam dengan burung hantu salju. Satu lagi spesies yang sebaiknya kamu jauhi adalah anis bentet kecil. Jangan tertipu oleh kata kecil di namanya, apalagi oleh matanya yang tampak polos. Jangan tertipu sedikit pun. Ingat bentuk burung ini dan jangan pernah menyentuhnya. Mereka sama beracunnya dengan katak panah Amerika Tengah dan Selatan yang terkenal itu. Iphrita kowaldi mungkin kecil, tapi dia punya mekanisme racun yang membuat burung kecil ini tak gentar. Mereka hanya memakan jenis kumbang tertentu yang memberi burung ini racun spesial. Hanya dengan menyentuhnya, kamu mungkin akan kebas karena efek racunnya. Burung ini juga tidak bisa dimakan karena racunnya tidak hilang meski sudah dimasak. Elang emas adalah aderainya dunia burung. Mereka mampu mengangkat beban hingga 1,8 kg. Elang emas mampu mengangkat kura-kura dan mangsa lainnya dengan mudah. Burung perkasa ini cukup kuat untuk mengangkat balita, tapi untungnya mereka tidak pernah melakukannya. Bahkan, orang-orang di Mongolia menggunakan elang ini untuk berburu serigala. Angsa Kanada telah hidup dekat dengan manusia selama bertahun-tahun, tapi mereka masih waspada jika kita berada di dekat sarangnya, terutama pada musim kawin di musim semi. Pada masa-masa ini, angsa Kanada dapat mengejar dan menggigit orang yang dianggap sebagai ancaman bagi telur, pasangan, atau bayinya. Jika kamu ingin menghindari serangan burung yang mudah marah ini, cara terbaik yang bisa kamu lakukan adalah mundur teratur. Burung camar yang romantis di langit tampaknya tidak terlalu berbahaya. Paling-paling hanya meninggalkan hadiah kotoran yang tidak begitu kamu inginkan. Sayangnya, informasi ini kurang pas dengan kenyataan karena burung ini sangat agresif. Seperti jenis burung lain, mereka hanya menyerang jika terpaksa. Jadi, aturannya lumayan simpel. Jangan ganggu mereka dan menjauhlah dari sarangnya. Oh, saat mesin waktu akhirnya ditemukan. Berhati-hatilah dengan burung-burung dari masa lalu. Velociraptor sudah lama punah, sama seperti dinosaurus lainnya. Mereka punya cakar dan bulu. Velociraptor memang adalah burung dan bukan kadal bersisik. Mau ngomong, ini dia kuku tajam yang harus kamu takuti. Kuku ini bisa memotong apa saja. Jika kamu pergi ke masa depan, tetap waspada juga ya. Kamu tidak pernah tahu apa yang menunggumu di sana.